Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tijani Alfarisi dari kelas CE0702 dengan NIM saya 1011024000046. Di sini saya akan menjelaskan bab pertemuan ke-6 tentang kapasitansi kapasitor. Apa sih kapasitor? Kapasitor adalah suatu komponen yang sangat penting untuk keberadaannya di dalam komponen elektronika. Seperti benda-benda di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri yang bersifat kapasitor. Bila badan kita menyimpan energi melebihi ambang batas tertentu dan melewati suatu area yang dipenuhi debu halus atau airborne dust, maka ledakan akan terjadi akibat dari loncatan listrik yang berasal dari diri kita. Selanjutnya, di sini juga masih tetap menggunakan hukum Gauss dan potensial listrik. Dengan hukum Gauss, hubungan antara medan sebagai salah satu suku pada flux yang dengan muatan yang dilingkupi dapat dituliskan sebagai dengan penyelesaian tersebut. Yang pertama, ini adalah saya lupa namanya apa. Maaf, saya buka si ChatGPT karena saya tidak mengerti. Nah, tadi itu kan ini simbolnya seperti ini. Nah, ternyata setelah saya baca flux listrik total, berarti ini adalah simbol untuk keseluruhan flux listrik. Di sini integral A adalah uh, permukaan tertutup pada area A yang menunjukkan bahwa perhitungan dilakukan di seluruh permukaan tertutup. Jadi si integral ini memberikan untuk permukaan tertutup seperti yang ada di sini. Jadi setelah itu adalah E adalah vektor. Vektor yaitu untuk medan listriknya. Setelah itu ada dA. dA ini berfungsi untuk elemen vektor dari luas permukaan terkecil yang arahnya tegak lurus ke permukaan, yaitu KNC. KNC adalah kolom muatan total yang NC-nya adalah singkatan dari enclosed. Jadi muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup bidang A, yaitu epsilon 0 adalah permitivitas vakum, yaitu konstanta fisika yang nilainya tetap, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton Nm pangkat 2 C kuadrat pangkat Nm pangkat 2 kuadrat. Yang selanjutnya adalah persamaan potensial listrik. Vf adalah potensial listrik akhir, Vi adalah potensial listrik titik awal. Jadi potensial listrik di akhir dikurangi dengan potensial listrik di awal. Integral I awal titik I sampai ke akhir titik F ini adalah perhitungan sepanjang jalur tertentu dalam bidang tersebut. E adalah vektor medan listrik. ds adalah perpindahan kecil sepanjang lintasan. Seperti ini, E adalah medan listrik vektornya ke arah ke kanan dan perpindahannya ini adalah ini potensial listriknya dari awal sampai akhir. Jadi akhir
dikurangi awal. Ini perpindahannya. Garis medannya ke arah ke kanan. Kok sama? Ah, apa sih kapasitor? Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk tumpuan muatan menghasilkan medan listrik. Jadi analoginya itu seperti jika kita memompa air dari sumur langsung ke keran, maka jika listriknya padam maka pompanya akan mati. Maka pompanya akan mati dan aliran air akan terhenti. Berbeda dengan menggunakan toren. Pompa terus-menerus mengisi toren sampai penuh. Jika kita membuka keran, maka aliran air akan mengalir. Debitnya akan sama seperti yang dipompa, tergantung dari pipa yang ukuran pipa yang keluaran. Dan jika listriknya padam, pompa maka akan mati, sehingga air yang tersisa pada toren itu akan tersimpan di dalam toren tersebut. Jadi kerannya tetap mengalir. Nah, seperti itulah gambaran tentang kapasitansi atau kapasitor yang menyimpan listrik secara sementara yang akan mengalir dengan sementara jika medan listrik yang menyuplai dia mati. Gitu. Kapasitor dapat mengisi dan melepaskan energi listrik dalam waktu yang sangat singkat selama komponen pendukungnya menunjang. Siklus pengisian dan pengosongan yang lebih banyak daripada baterai karena bahan dielektriknya sudah berbeda. Nah, kapasitor adalah bentuk terdiri dari dua buah konduktor dielektrik yang terpisah satu sama lain. Seperti gambar di samping, ini adalah kutub Q positif adalah muatan medan listrik positif, yang Q negatif ini adalah muatan medan listrik negatif, yang arahnya ke bawah, vektornya ke bawah. Bentuk konduktor bisa berbentuk apapun. Bentuk dasar kapasitor yang lebih umum dan spesifik terdiri dari dua belah plat konduktor bermuatan terpisah dengan jarak tertentu. Dengan kapasitor plat sejajar, saat terisi penuh, masing-masing plat akan terisi muatan sebesar Q positif dan Q negatif. Karena muatan penuh itu semua partikelnya sama. Jika kapasitor tersebut dikatakan memiliki muatan sebesar Q, karena plat tersebut adalah konduktor, maka masing-masing plat adalah bidang ekipotensial. Ekipotensial dengan berbeda potensial yang dinyatakan sebagai V. Ekipotensial ini bisa dijelaskan di dalam materi kapasitor tabung, berbentuk tabung. Kapasitor plat sejajar dihubungkan antara muatan yang tersimpan pada kapasitor dengan beda potensial antara kedua plat yang dinyatakan oleh muatan per C itu adalah kapasitansi, V itu adalah muatan, bukan, ya itu memang CV gitu. Nah, konstanta C disebut sebagai kapasitansi. Nilai C hanya bergantung terhadap geometri dari sebuah plat, tidak tergantung pada muatan kapasitor maupun berbeda potensial antar plat. Kapasitansi dapat dilihat sebagai jumlah muatan yang harus diisikan ke dalam plat kapasitor agar dapat menghasilkan beda potensial tertentu. Jadi semakin besar plat, maka kapasitansinya maka akan semakin besar. Justru kebalikannya, kalau misal platnya semakin kecil, plat konduktornya semakin kecil, maka kapasitansinya akan lebih kecil karena penyimpanannya lebih kecil.
Semakin besar kapasitansi, semakin banyak muatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan beda potensial. Semakin besar kapasitas penyimpanan. Satuan untuk menghitung kapasitansi adalah sebagai berikut penjelasan di bawah. F adalah satuan farad yang pada penjelasan ini 1 farad sama dengan 1 dikali kolom per volt. Satuan kapasitansi umumnya komponen listrik. Pada komponen listrik adalah skala mikrofarad, nanofarad, sampai pikofarad. Sebenarnya ada lagi yang farad, satuannya farad itu lebih besar daripada mikrofarad. Jadi yang lebih besar farad, mikrofarad, nanofarad, sampai pikofarad yang sampai terkecil. Itu kapasitansinya, satuan kapasitansinya. Nah, di sini adalah gambar rangkaian pengisian kapasitor. Pengisian kapasitor dapat dilakukan dengan memberi muatan ke dalam kapasitor. Paling mudah menghubungkan kapasitor dengan tegangan, contohnya baterai seperti ini. Pada plat kosong tidak ada muatan berlebih karena ada plat kapasitor. Nah, di sini akan menyimpan aliran negatif dan positif proton dan neutron, maka akan menimbulkan medan listrik yang ditampung ke arah negatif vektornya. Jadi jika baterai ini tersambung, saklar ini tersambung, maka ini akan diisi oleh bagian negatif dan ini bagian positif. Di sini akan menumpuk di dalam konduktor platnya atau di bahan dieлекtriknya, medan listriknya akan tersimpan di sini sebagai kapasitansi. Dan di sini adalah cara-caranya. Dan ini di yang perhitungan. Nah, perhitungan medan listrik untuk kapasitansi. Perhitungan medan listrik E yang menggunakan hukum Gauss, yaitu epsilon 0 dan medan magnet, flux listrik, dan E adalah vektor medan listrik sebagai vektor. dA adalah elemen vektor luas permukaan yang kecil, Q adalah kolom. Pilih permukaan Gauss sedemikian rupa sehingga flux listrik yang sebagai akibat medan vektor yaitu selalu uniform atau selalu sama, tidak berbeda-beda permukaan dA dan selalu sejajar dengan vektor normal permukaan sehingga kolom sama dengan epsilon vektor dan A, bidang A. Nah, ini juga perhitungan kapasitansinya seperti yang saya jelaskan tadi. Bedanya dari negatif sampai ke positif. Kapasitansi untuk kapasitor plat jajar. Seperti gambar di samping. Maka jika tegangan negatif diisi dan positif diisi, maka aliran vektornya ke arah bawah dan jalur integrasinya ke atas. Nah, permukaan ini adalah bisa dicari dengan hukum Gauss. Kok sama? Oh, beda cara. Nah, ini untuk rumus mencari kapasitansinya. C sama dengan Q per V sama dengan epsilon E per A E kali D. Nah, ternyata ini untuk persamaan potensialnya. Untuk mencari persamaan potensial yang ini untuk mencari hukum Gaussnya di permukaan Gauss kapasitor. Ini untuk rumus mencari persamaan potensial.
Yang ini untuk mencari kapasitansi di plat sejajar. Serta di sini tadi yang saya sebutkan tadi apa ekuiposisi kapasitansi dari kapasitor tabung, misalnya terdapat suatu tabung kapasitor dengan panjang L, mana L, dan ilustrasi penampang seperti gambar di samping. Total muatan positif pada tabung dalam keadaan dalam adalah Q positif. Nah, di sini adalah Q positifnya, dan Q pada luar ini adalah Q negatif. Ini jalur integrasinya ke arah positif. Sama seperti yang tadi, arah medan magnetnya, medan listriknya ke arah negatif, vektornya. Nah, ini persamaan untuk mencari flux listrik mengenai selimut tabung dengan menggunakan hukum Gauss. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada keterbatasan uh, materi berbicara. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.